Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganawi Eru, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan mengajar tentang bobot rata dan bertingkat. Mohon disimak ya. Yang pertama, peta konsep membobot rata. Ada 4 macam: pengertian, peralatan, langkah-langkah, dan penjelasan. Yang kedua, membobot bertingkat. Yang ketiga, akhir materi. Yang terakhir, penutup. Membobot rata. 1. Pengertian. Membobot rata merupakan proses permesinan pada bagian luar benda silindris. Untuk membentuk diameter yang diinginkan, proses membobot rata dilakukan dengan 1. Benda kerja yang berputar. 2. Satu pahat bermata tunggal. Yang ketiga, gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja. Peralat yang dibutuhkan: seperangkat mesin bobot dan alat ukur. Gambar yang seperti di bawahnya. Pahat bobot bermata tunggal dan kunci, cekam dan pahat. Yang ketiga, senter pahat. Senter pahat ada 3 macam. Senter kepala lepas, yang kedua pahat, yang ketiga ganjal. Yang keempat, peralatan yang dibutuhkan: plat tipis. Yang kelima, cairan pendingin. Yang keenam, kuas dan benda kerja. Langkah-langkah membobot rata. 1. Siapkan mesin bobot yang akan digunakan pada tahap ini. Kita harus memeriksa kondisi dari mesin bobot yang akan kita gunakan, mulai dari fungsi dari setiap bagian-bagian yang berputar dari mesin bobot tersebut. Hal ini dimaksud untuk menjamin pekerjaan kita tidak mengalami gangguan pada benda kerja pada cekam. 2. Pemasang benda kerja ini harus center terhadap sumbu simetris benda terhadap cekam saat berputar. Untuk memastikan apakah benda sudah center, dapat dilakukan dengan memutar benda tersebut. Kemudian pemeriksa secara visual. Apabila dirasa sudah cukup, maka kunci cekam dapat dikerasi. Yang ketiga, pemasang pahat. Pahat pada pemegang pahat dengan diganjal pelat agar tingginya sesuai atau center sumbu simetris benda kerja. Untuk mempermudah penyetelan pahat, dapat dibantu dengan senter pahat yang diletak ekor tetap. Penyetelan pahat dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah plat yang digunakan sebagai ganjal agar tidak pahat sesuai dengan sumbu silindris benda kerja. Apabila telah selesai, maka jepit pahat dengan pengunci pahat. Yang keempat, menghitung kecepatan potong. Menghitung kecepatan potong diperlukan untuk mendapatkan hasil pembobotan atau pemakan yang halus. Menemukan secepat dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu keliling benda kerja dikalikan dengan secepat putar atau PPHI DN atau 1000. P kecepatan, PHI 3,14, D diameter, N kecepatan putar. Langkah 5 dan 6. Sebelum melakukan pemotongan, perlu memberi penanda pada diameter benda yang akan dikerjakan. Hal ini dimaksud agar pemotongan tidak melebihi batas. Pemotongan dilakukan secara manual dengan menggerakkan eretan bawah ke kiri sampai batas yang telah ditentukan. Secara mencapai batas, matikan mesin dengan menekan tuas rem yang ada di bagian bawah mesin. Letakkan dekat dengan kaki, maka mesin akan otomatis berhenti. Putar kembali eretan bawah ke kanan dan eretan atas diputar masuk untuk ke dalam
pemakaian berikut. Lakukan hal tersebut berulang-ulang sampai diameter yang diinginkan telah dicapai. Yang keenam, gunakan alat ukur yang berkualitas dengan tingkat kelitian yang besar untuk hasil yang akurat. Bubut bertingkat. Benda kerja mesin bubut tidak selalu polos, tetapi terkadang juga bertingkat. Berikut alasannya mengenai bubut poros bertingkat. Sebelumnya saya jelaskan dahulu apa itu mesin bubut kompresional dan fungsinya. Pengertian mesin bubut kompresional. Mesin bubut turning head adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses pekerjaannya bergerak, memutar benda kerja, dan menggunakan mata potong pahat tol sebagai alat untuk menyayat benda kerja. Fungsi dan langkah kerja. Mungkin fungsi mesin bubut kompresional. Fungsi mesin bubut kompresional adalah untuk memproduksi benda-benda penerangan listrik, misalnya poros lurus, poros bertingkat, poros tirus, poros berkulir, dan sebagai bentuk bidang permukaan lainnya, misalnya anak buah catur. Langkah-langkah 1. Pasanglah pahat bubut ke dalam penjepit pahat dalam seseorang sedikit ke kiri seperti gambar di bawah. 2. Bersihkan materi benda kerja dari gram yang ada. Yang ketiga, masukkan benda kerja pada plat genggam mesin bubut. Yang keempat, luruskan dan keraskan pegangan untuk persiapan bubut potong. Langkah-langkah: ratakan ujung benda kerja dengan pahat bubut potong, kemudian bor benda kerja dengan bor senter diameter 4 mm. Yang keenam, lepaskan benda kerja dan kerjakan seperti No 3, 4 dengan 5. Untuk bagian baiknya, kita kembali urutan 3 ke 4 dengan 5. Nah, masukkan benda kerja pada plat genggam mesin bubut. Luruskan dan keraskan pegangan untuk persiapan bubut potong. Yang kelima, ratakan ujung benda kerja dengan pahat bubut potong, kemudian bor benda kerja dengan bor senter diameter 4 mm. Yang ketujuh, pasangkan benda kerja pada kedua senternya. Persiapkan untuk membubut sejarah 160 meter. Yang ke-8, gantilah mata bubut dengan mata bubut rata. Yang 9, bubutlah sepanjang 160 mm dengan pahat bubut rata. Kemudian kerjakan pembubutan sampai diameter 17,5 mm. Ingat, tetap menggunakan secara manual. Yang ke-10, bubutlah lagi benda kerja sepanjang 120 meter dengan pahat bubut rata sehingga mencapai diameter 15 mm. Masih tetap menggunakan kerja manual. Langkah-langkah: bubut lagi benda kerja sepanjang 80 meter dengan pahat bubut rata sehingga mencapai diameter 10 mm. 12. Bubut lagi yang paling ujung sepanjang 40 mm dengan menggunakan pahat bubut rata sehingga mencapai mm. 13. Gantilah pahat bubut dengan pahat alur. Yang ke-14, kerjakan pembubutan alur pada tempat sesuai dengan gambar sehingga mencapai diameter 15,12.5,10 mm. Yang ke-15, bersihkan benda kerja dari serpihan-serpihan hasil pembubutan dengan kertas gosok. Langkah-langkah yang terakhir adalah lepaskan benda kerja. Demikian tadi langkahnya membubut bertingkat. Penutup, mungkin hanya ini saya yang dapat presentasikan. Harap saya semoga segala yang saya jelaskan bermanfaat bagi para pendengar saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.